Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Sobat Sehat Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Kembali lagi bersama saya, Dr. Sarah, di acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Oke, kita akan membahas mengenai sebuah isu yang sedang menjadi trending topik di negara kita saat ini, yaitu DBD. Bersama narasumber kita telah hadir di sini, Dr. Yeni, spesialis anak. Halo, Dr. Halo Dokter Yeni. Sarah. Apa kabarnya, Alhamdulillah dokter? baik. Alhamdulillah baik, sehat ya, Dok Ya, ya. alhamdulillah. Oke, dokter, kita langsung mulai aja ya nih, Dok. Dok, Oke. sekarang ini kan sedang marak banget ya, Dok, dibicarakan di media Ya. sosial, media cetak mengenai kasus DBD. Jadi Betul. sebenarnya apa sih, Dok, DBD itu? Jadi DBD itu panjangnya demam berdarah dengue ya, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk nih. Nama nyamuknya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk betina ya. Jadi memang untuk di kawasan Asia Tenggara sendiri itu kasusnya tinggi ya. Di beberapa negara juga seperti di Amerika Latin, di Afrika ya. Nah, untuk mengutip dari data dari Kemenkes ya, per 1 Maret 2024 bahwa ditemukan sebanyak bukan ditemukan ya bahwa mendapatkan data sebanyak 16.000 kasus DBD di Indonesia, di mana 124 kasusnya itu meninggal dunia. Jadi memang kasus DBD ini sendiri memang suatu kasus yang mengerikan ya, karena bisa memakan korban gitu ya. Jadi untuk pagi ini kita akan membahas mengenai DBD ini sendiri, karena memang sekarang lagi tinggi banget kasusnya, terutama di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang sendiri. Oke, jadi benar, Dok, ya, di Rumah Sakit Pelabuhan sendiri itu sedang naik ya, Dok, ya, kasusnya ya. Betul, betul. Pasien yang dirawat pun banyak ya, Dok. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Sebenarnya kenaikan kasus ini karena apa ya, Dok? Apakah benar karena iklim sekarang ini, Dok? Ya karena kita kan negara tropis, di mana kita ada musim hujan ya. Jadi memang kasus DBD ini paling tinggi ditemukan pada saat mulai adanya musim hujan. Kalau di Rumah Sakit Pelabuhan sendiri ya, jadi mulai naik angka DBD itu di bulan Desember, tapi meningkat drastis tuh di awal tahun, di bulan Januari Februari gitu. Jadi memang sesuai dengan data dari Kemenkes bahwa per bulan Maret angkanya tinggi sekali gitu ya. Oke, berarti sampai saat ini pun masih tinggi ya, Dok? Masih banyak Ya ya? betul. Benar ya, Dok ya. Untuk penularan DBD ini sendiri kan dari nyamuk tadi, Dok ya. Tapi apakah benar hanya nyamuk Aedes, Dok, yang bisa menularkan itu? Ya, jadi penyebabnya nyamuk Aedes aegypti sama Aedes albopictus. Nah, jadi dua faktor itulah yang membawa virus tinggi ini. Ciri-cirinya gimana nih, Dok, kalau nyamuk Nyamuknya Aedes ya, ini, Dok? jadi nyamuknya itu dia lebih pekat, hitam. Terus gambaran ada garis-garis hitam putih di kakinya Di ya. kakinya ya. Dan mereka hidup di daerah yang lembab ya, daerah yang lembab, daerah yang gelap, dan bertelur di air. Nah, gitu. Jadi memang kalau misalnya di rumah itu lebih eh, suka ini nih, kita banyak gantungan baju gitu ya, atau daerah-daerah yang lembab itu senang banget tuh si nyamuk hidupnya di situ, Jadi di daerah habitatnya di lembab ya, Dok, ya. ya. Banyak tempat-tempat seperti gantungan baju itu Ya, rentan sekali, Dok ya. salah satunya, iya Berarti betul. faktor hygiene itu juga mempengaruhi ya, Dok ya, faktor hygiene di lingkungan tinggal kita itu ya, Dok ya. Oke, jadi kalau untuk faktor resiko nih, Dok, apakah ada, Dok, orang yang lebih berisiko terkena DBD ini, Dok? Sebenarnya semua orang beresiko ya, tapi memang pada anak-anak kan memang daya tahan tubuhnya tidak sekuat orang dewasa. Orang dewasa pun bisa tetap kena Bisa gitu tetap loh. kena ya. Anak-anak juga. Jadi anak-anak pun bisa parah, bisa juga enggak. Tapi tetap saja kita harus waspada dengan DBD ini sendiri ya, karena memang resikonya kematian kalau tidak segera ditangani. Jadi harus segera cepat mendapat Betul, betul penanganan ya, Dok sekali, ya. betul. Oke. Kalau misalnya nih, Dok, kita digigit nyamuk DBD nih, Dok, misalnya nyamuk Aedes, itu Betul. kapan, Dok, kira-kira kita bakal kena DBD-nya itu, Dok? Jadi Apakah kalau, langsung gitu ya, nah Dok ya? betul. Jadi kalau secara teori, kalau kita digigit nyamuk, gejalanya akan timbul bisa berbeda-beda ya. Kisarannya 4 sampai 10 hari, bisa 7 hari gitu. Jadi mulailah
akan timbul gejala demam tinggi terus menerus di 3 hari pertama, di 4 hari 3 sampai 4 hari pertama tuh demam tinggi terus ya turun sebentar. Jadi orang tua kebanyakan akan mengeluh demamnya nggak turun-turun dok, jadi demam turun sebentar naik lagi, turun sebentar naik lagi. Terus mulailah ngeluhnya mual, muntah ya, sakit perut gitu-gitu, sakit kepala. Jadi ada masa inkubasi seperti Ya itu ya dok. Jadi betul. setelah digigit nyamuk tidak langsung terkena tapi ada masa inkubasi dulu ya. Tapi dok, apa kalau misalnya digigit nyamuk Aedes nih dok, pasti langsung DBD nggak nih dok? Apa ada faktor yang mempengaruhi juga ya dok? Jadi kalau digigit nyamuk nih sama nyamuk Aedes aegypti kan yang kemungkinan bisa terjadi yaitu kalau nggak DBD ya demam dengue. Nah, jadi berbeda nih dua kasus yang mirip. Nah, jadi kalau dibilang pasti DBD ya bisa jadi gitu lah ya, tapi mungkin tingkatan parah. Nah, ada yang Tingkatannya parah, ya dok ada ya. yang enggak. Iya. Itu tergantung dari sistem imun tubuh juga. Sistem imun tubuh masing-masing individual. Jadi dok, untuk gejala DBD ini sendiri dok, kita kan kadang sebagai orang tua itu ya dok ya panik ya dok ya. Gimana sih dok Betul. membedakan demam karena DBD ini dok, Ya, karena demam penyakit lain ya penyakit dok ya? lain ya. Gimana cara Karena membedainnya dok? gejalanya memang hampir mirip ya. Gejalanya Mirip demam. demam. Demam semua ya. Demam ini banyak penyebabnya ya, virus, ya bakteri ya. Nah, kalaupun untuk DBD sendiri itu secara teori dia hanya demam saja tanpa ada gejala lain, tanpa ada batuk, tanpa ada mencret ya. Jadi ada demam tinggi terus menerus di 3-4 hari pertama yang saya bilang tadi ya. Jadi demamnya cuma turun sebentar doang terus naik lagi gitu ya, terus mulai sakit kepala dan memang hampir mirip dengan kayak kena cikungunya gitu ya, sakit kepala, badan tuh sakit-sakit semua, sendi tuh sakit-sakit semua. Jadi memang tidak spesifik gejalanya ya. Pokoknya kalau anak kita demam tinggi terus menerus di 3-4 hari pertama, kemudian mengeluh sakit perut, ada mual, ada muntah ya. Kalau emang dia udah agak besar biasanya ngeluhnya sakit kepala, sakit-sakit sendi, segera periksa labor, bawa ke dokter dan biasanya dokter akan menyarankan untuk periksa laboratorium. Jadi di hari ketiga sama keempat nih dok, kalau sudah ada demam tinggi, dia gejalanya mengarah ke pencernaan ya dok ya, tadi Betul. mual muntah ya dok ya. Ya. Mungkin orang tua bisa segera membawa anaknya Ya, ya dok ya, betul. periksa ke rumah sakit, waktu itu pun tidak apa-apa sebenarnya ya dok ya. Ya, harus malas Harus ya. disarankan, terutama di saat-saat memang lagi wabah DBD. Nah, jadi Jadi kita sangat kayak disarankan ya dok ya. betul. Oke, jadi kalau untuk DBD nih sudah diperiksa nih dok, tadi Ya. kan anaknya terindikasi ada trombositnya turun dari hasil lab biasanya ya dok ya. Kapan dok seorang anak ini harus dirawat dok? Jadi indikasi rawat itu sendiri kalau memang anaknya demam tinggi terus menerus, ibunya panik misalnya, terus anaknya juga nggak mau minum, anaknya tampak lesu, makan nggak mau, mulai tanda-tanda dehidrasi dong yang ditakutin ya. Itu juga indikasi untuk rawat inap. Atau dari hasil, atau dia demam nih tapi dia masih mau makan, masih mau minum, tapi setelah diperiksa darah hasil labornya mengindikasikan memang curiganya karena DBD, itu disarankan juga untuk dirawat gitu loh ya, supaya kita kan DBD itu yang penting itu adalah cairan. Nah, cairan ini yang harus dikejar. Kalau anaknya minumnya sedikit, males-malesan, tidur-tiduran aja, lesu, tampak lesu, udah dirawat aja Dirawat lah, aja ya dok dibantu ya. dengan cairan dari Karena infus. memang cairan itu terapi utama dari DBD Ya, ya dok ya, betul. betul sekali ya. Jadi dok, kadang kan kita lihat hasil lab nih dok ya dari pasien itu ya, ada yang trombositnya turun drastis, ada yang mungkin di bawah nilai normal ya, tapi Betul. maksudnya dia tidak turun drastis dok ya. Sebenarnya ada pengaruh apa ya dok, kenapa bisa seperti itu ya Jadi dok? berbeda-beda ya. Iya, jadi pola DBD per individual tuh pasti berbeda. Jadi sekali lagi bahwa virus itu kan DBD ini kan disebabkan oleh virus. Jadi virus ini benar-benar kita mengandalkan sistem imun tubuh kita untuk bekerja melawan penyakit itu. Jadi memang tingkat keparahan DBD ini juga tergantung dari sistem imun tubuh masing-masing gitu. Jadi bisa ada yang parah, ada yang enggak. Termasuklah trombositnya yang rendah, trombositnya yang enggak terlalu rendah gitu ya. Jadi emang benar-benar faktor
sistem imun tubuh juga. Jadi imunitas itu sangat mempengaruhi Tuh, ya dok dan ya. juga ini ya berapa banyak virus yang masuk ke tubuh juga bereplikasi gitu ya. Tapi kalau misalnya semakin rendah trombosit itu dok, apakah semakin berbahaya dok ya? Yang ditakutkan dari trombositopenia atau trombosit yang rendah itu adalah kan perdarahan ya. Jadi memang kalau mau dibilang parah, kemungkinannya bisa parah, tapi ada yang juga stabil walaupun trombositnya rendah. Dibilang parah kalau memang dengan trombosit rendah itu terjadi perdarahan, mimisan, pusing berdarah, atau misalnya muntah darah, BAB hitam, dan perdarahan masif lainnya. Nah itu memang bisa dikatakan itu suatu kondisi yang parah gitu loh. Jadi memang itu akan terjadi gangguan sirkulasi jadinya akibat perdarahan tersebut. Hati-hati bisa shock pasiennya ya. Jadi itu merupakan suatu warning sign dok ya untuk orang tua di rumah ya dok ya. Jadi betul. kalau misalnya ada mimisan, ada gejala perdarahan, itu bintik-bintik merah juga merupakan gejala perdarahan ya dok ya. Ya betul. Kalau udah ada tanda perdarahan kayak gitu kayaknya langsung bawa aja deh ya. Tapi Langsung bawa terkadang ya. suka telat dibawanya itu karena dianggap demam biasa gitu ya. Tidak ada mimisan, tidak ada bintik-bintik merah, tidak ada perdarahan. Dianggap demam biasa. Terus sembuh nih, bukan sembuh ya, turun demamnya di hari kelima. Disangka ibunya bahwa anaknya udah sehat. Padahal di saat itulah kalau memang pasien itu DBD dan tidak dibawa ke dokter, fase kritisnya tuh dimulai tuh di hari keempat, kelima, keenam, ketujuh gitu loh. Jadi suka lengahnya di situ. Jadi kasus kematian tuh kemungkinan bisa jadi karena terlambat dibawa dikarenakan itu lengah, dianggap anaknya sehat padahal udah kondisi yang masuk kondisi kritis. Jadi kita harus berhati-hati di hari Betul. keempat, kelima itu ya dok, di Ya. mana saat trombosit itu turun ya dok ya berarti ya, dan kondisi anak itu bisa melemah ya dok ya. Dia kondisinya tuh dia nggak demam lagi tapi dia tidak ceria, tidak aktif, anaknya tampak lesu, minum sedikit, kencing sedikit. Nah itu kayaknya harus dibawa lagi deh ke dokter kalau udah kayak gitu. Jadi sebenarnya dok semakin cepat ditanganin dok, apakah penyembuhannya semakin baik ya dok ya Ya DBD ini? seharusnya seperti itu ya, kalau kita cepat tangani, kita cepat tahu, terus cepat ditangani, dirawat, terus dimonitoring oleh dokternya kondisinya ya, periksa labor, periksa kondisinya, vital sign, insya Allah sehat. Ya dok ya. Jadi memang DBD ini perlu pemantauan yang Ya, ketat dan betul. serius ya dok ya. Ya. Jadi bukan main-main ya. Jadi selama masa pemulihan nih dok, Ya. bener nggak sih dok ada kita harus konsumsi sesuatu seperti jus jambu biji atau itu juga apa ada kurma ya, sari kurma Sari seperti kurma, itu ya, ya. Itu emang ada pengaruh ya dok dalam Angka menaikkan gitu ya. trombosit ya. Jadi sebenarnya tidak ada data yang benar-benar mengatakan bahwa itu efektif untuk menaikkan trombosit gitu. Tapi apa salahnya dicoba Oh iya, ya, boleh karena berarti, itu dok, ya. herbal gitu ya. Sebenarnya kalau kayak minum jus jambu buah itu ya, jambu merah itu ya, sebenarnya itu juga eh, tidak pasti menaikkan trombositnya, tapi setidaknya vitamin C yang didapatkan dari buah itu sendiri itu yang membantu untuk menaikkan sistem imun tubuh gitu loh ya. Jadi tidak apa-apa kalau mau selama dalam perawatan DBD itu mengkonsumsi yang seperti angka, sari kurma, jus jambu itu diperbolehkan saja ya, diperbolehkan, tapi bukan berarti itu obatnya, tidak ya. Jadi tetap kalau DBD kalau udah mau turun aja dia, nanti dia naik sendiri, ada fasenya akan pemulihan sendiri gitu. Jadi itu yang dalam kondisi turun dan pemulihan itu yang harus dipertahankan kondisinya dengan monitoring, dengan cairan. Jadi sebagai pelengkap ya dok ya untuk Ya, menaikkan boleh imunitas saja. baik ya dok ya. Oke dokter, jadi kalau untuk penyembuhannya ini kira-kira berapa lama ya dok ya untuk sampai naik trombositnya itu dari fase kritis tadi dok? Ya, jadi kalau secara teori memang trombosit itu kalau berdasarkan pengalaman ya, terutama di lapangan, trombosit itu biasanya naiknya di hari ke-8. Di hari ke-7 ada yang udah naik, ada yang masih turun lagi. Di hari ke-8 dia udah mulai stabil, hari ke-9 udah mulai bagus. Itu berdasarkan pengalaman. Tapi secara teori memang seperti itulah, kurang lebih hari ke-7 hari ke-8 dia mulai naik ya trombositnya. Jadi emang perjalanan DBD itu memang ada fasenya itu. Nah, mempertahankan kondisi sampailah di hari ke-7, hari ke-8 itu yang agak berat gitu loh. Kalau memang kondisi pasiennya berat. Tuh.
Oke, berarti indikator kesembuhan ini selain dilihat dari trombosit, apakah ada indikator lain, Dok? Ya, jadi kalau memang yang pertama kan memang memastikan nih hasil labornya bagus. Hasil labor trombositnya udah di atas 50.000, anaknya tidak ada perdarahan, nafsu makannya udah bagus, minumnya udah banyak ya, tidak ada demam lagi memang. Itu sebenarnya udah indikator bahwa anaknya udah jauh perbaikan. Ada ruam konvalesen nih, ruam-ruam merah ya, agak agak gatal kalau pengalaman pasien-pasien saya, dan itu udah masuk fase penyembuhan juga, itu namanya ruam konvalesen. Jadi jangan panik kalau timbul merah-merah di ujung-ujung perawatan Ya, gitu. kadang ada orang tua habis dirawat DBD, oh datang lagi ada ruang Ya, merah, jadi ya panik ya dok ya, betul, tapi itu iya, merupakan suatu tanda iya, kesembuhan ya dok ruam ya. konvalesen betul. Jadi nanti kalau sudah mengarah ke sana dok, berarti anak itu boleh dipulangkan ya dok ya Boleh kalau diperlukan. dirawat inap ya dok ya. Nah setelah sembuh dari DBD nih, apa masih bisa seorang anak atau orang dewasa nih terkena juga dok? Bisa jadi virus dengue itu kan ada 4 jenis ya, ada 4 jenis. Jadi kalau misalnya udah kena di yang pertama jenis satu nih, bisa aja nanti berikutnya kenanya yang jenis yang kedua, ketiga, keempat masih bisa. Dan memang hati-hatinya di saat terkena DBD yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang ditakutkan adalah kondisinya akan semakin parah. Jadi gejalanya makin berat ya dok ya, jika Ya, dua jenis virus mungkinnya bertemu ya dok ya, berarti ya kan ada suatu jadi reaksi imun seperti itu ya dok ya. jadi pokoknya kalau memang ini sudah yang kedua kali, itu jadi benar-benar warning untuk lebih eh, hati-hati dalam penanganannya. Jadi harus cepat dikenali dan Betul, cepat dibawa ya betul dok ya sekali. intinya ya. Nah kita masuk ke pencegahan nih dok. Kalau pencegahan DBD dok dari lingkungan apa dari gimana dok bisanya dok? Ya kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah menyarankan ya 3M plus itu ya, 3M 3M plus itu ya. mengubur ya, menguras gitu ya, mendaur ulang, terus dengan hidup sehat, dengan hygiene, menjaga kebersihan. Terus juga ada sekarang itu vaksin. Nah, vaksin DBD ya. Sekarang vaksin DBD itu udah mulai disarankan untuk diberikan pada anak-anak yang bisa mulai diberikan di umur 6 tahun, di atas 6 tahun itu udah bisa diberikan vaksin DBD untuk mencegah beratnya terkena DBD. Jadi di atas 6 tahun dok Di ya atas sudah 6 tahun boleh ya. Jadi vaksin kalau ya. kalau divaksin itu bukan berarti nggak bakal kena DBD ya, bisa tetap kena DBD, tapi insya Allah kondisinya tidak parah, itu yang Itu berapa diharapkan. kali dok vaksinnya dok? Vaksinnya itu DBD itu 2 kali. 2 kali dok ya, berarti ada jarak dari Betul. penyuntikan yang pertama ya dok ya. Dari 6 tahun sudah boleh, tapi untuk Udah boleh. usia yang di atas 6 tahun tidak apa-apa dok, tidak ada batas usia berarti ya dok 6 ya. tahun sampai 45 Oh tahun. sampai 45 tahun ya, jadi boleh ya. Kita masih bisa. Di rumah sakit pelabuhan pun ada vaksinnya ya dok Ada, ya. ada, Boleh oke. ya. Jadi dok selama ini kan memang lagi cuacanya ekstrim ya dok ya, Ya. kadang dia panas, kadang dia hujan tiba-tiba deras. Ini kan imun kita rentan sekali dok ya. Apakah tipsnya dok untuk meningkatkan imunitas ini dok supaya tidak mudah sakit, terutama untuk anak-anak dok Anak-anak ya, Ah, memang udah musim hujan, musim DBD, musim batuk pilek ya, mencret. Aduh, jadi memang disarankan ke orang tuanya untuk menjaga makan si anak ya, menjaga makan, mengurangi jajannya. Jadi anak-anak ini kayaknya masalah jajan ini nggak terkontrol gitu, minum terkontrol es dok ya, ya. segala yang dimakan permen-permen. Padahal ini lagi cuaca hujan ini kan imunitas tubuh tuh cenderung turun ya kalau musim hujan. Di saat imunitas turun, makan makanan seperti itu, mulailah batuk, mulailah demam ya. Ditambah lagi kalau lagi sial gigit nyamuk pula kan. Nah, jadi bisa double tuh infeksinya. Jadi memang masalah makan, gizi gitu ya, jaga jaga kebersihan lingkungan, terus mengurangi kontak dengan orang-orang yang sedang sakit di sekitar. Jadi memang itu sangat disarankan. Kalau mau minum vitamin boleh, boleh banget gitu ya. Itu aja sih kalau anak-anak tuh masalahnya ada di makan. Nah, Makan jadi dok ya. makan, kuatnya jajan, makan susah banget gitu loh. Jadi orang tua tuh fokusnya harusnya dimakan anak, di gizi anak, untuk supaya sistem imun tubuh anak itu naik bagus gitu loh. Sehingga kuman pun, penyakit pun akan tidak sering, akan menjauh malah kalau memang sistem imun tubuhnya bagus gitu. Jadi gizinya harus diperbaiki ya dok ya, Ya, dari seorang anak-anak kan memang masih masa tumbuh kembang juga ya ya dok ya. betul. Boleh makan vitamin boleh dok ya, makan gizi Boleh, boleh untuk boleh, sebagai boleh, tambahan. Selain itu betul. juga lingkungan juga harus dijaga dok ya.
Baiklah dokter, Ya. mungkin sekian acara kita hari ini Bincang Sehat. Semoga sobat sehat rumah sakit pelabuhan bisa mendapatkan intisari dari yang kita Amin. bicarakan hari ini. Jadi selama masa pancaroba nih kita harus tingkatkan imunitas kita, terutama jagalah anak-anak kita karena mereka adalah populasi yang sangat rentan terkena DBD ini terutama ya. Baiklah, saya akhiri dalam mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Sarah. Ya, terima kasih dokter.